Saya pengen ini Mas Tusan bernyanyi sedikit ini. Iya boleh insya Allah. Nyanyi Ramadan aja ya. Iya, Karena iya, kita oke. temanya lagi Ramadan. Oke, siap. Ya Nurul Hilal Aqbil ta'al Fasyauqu tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Raw Educate Podcast, inspiring people around the world, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamu kita sangat spesial dan punya banyak pengalaman. Khususnya punya passion yang banyak ini. Beliau sekarang aktif sebagai Direktur Rumah Quran di Soekarno-Hatta. Lalu juga punya beberapa riwayat. Beliau pernah menjadi pembina rumah tahfidz Bustanul Quran. Lalu ada pengajar irama murotal di HTQ UIN Malang. Kemudian pernah menjadi juara satu pop Arabic tingkat nasional Universitas Malang. Lalu juara 2 pop Arabic juga di UIN Cirebon. Juara 3 pop Arabic di UM di tahun setelahnya. Kemudian pernah jadi juri nasional di Pionir UIN Malang. Kemudian sekarang juga lagi mengembangkan bisnis di bidang kuliner atau makanan. Beliau bernama lengkap Tusan Hamidi dan biasa kita panggil Mas Tusan. Selamat datang Mas Tusan. Selamat datang Mas. Iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Obrolan kita hari ini terkait dengan passion nih Mas. Oke. Menurut Mas Tusan, apa sih passion itu? Jadi passion itu adalah sesuatu hal yang menurut kita nyaman dan kita sukai. Oke. Lalu, ini kan Mas Tusan pernah nyantri ya? Iya. Ya. Oh sebelum ke sana, bagaimana sih kita membangun passion itu Mas? Jadi passion itu menurut saya itu ada 2. Satu, kita memang punya mencari passion yang pertama. Passion mindset namanya. Jadi bagaimana cara kita membangun passion terlebih dahulu, melihat orang-orang yang berbakat, kemudian kita suka dengan bakat orang tersebut. Terus kemudian ada yang kedua adalah yang membentuk passion itu sendiri. Jadi yang berawal dari bakat terlebih dahulu. Apa yang kita bisa gali dari diri kita, baru kemudian kita mempunyai passion di dalam sebuah pekerjaan. Oke. Jadi gitu. Oke Mas Tusan, Mas Tusan dulu kan jadi santri ya dulu nyantri di mana Mas? Di Pesantren Ilmu Al-Quran. Oh iya di Singasari ya. Oke. Berbicara tentang santri nih Mas, menurut Mas Tusan, santri itu gimana sih Mas? Apa santri itu hanya soal pakaian rapi, kemudian berkopiah, bersarung atau gimana? Jadi menurut saya santri itu adalah aset bangsa ya. Jadi santri itu banyak yang menjadi orang hebat, terutama di negeri ini, dan bahkan yang berjuang pertama kali, yang menjadi garda terdepan untuk kemajuan Indonesia. Dan termasuk teman-teman santri ini juga orang yang bisa memberikan manfaat lebih banyak di masyarakat. Jadi menurut saya pribadi santri itu sangat berperan penting di dalam dunia pendidikan maupun di bernegara ini. Begini Mas, saya sering kali mendengar ya, dan mungkin juga saya pernah mengamati nih, bahwa santri itu, kehidupan santri itu, mohon maaf ya, ada yang bilang kumuh, kemudian kuno, bahkan tertinggal. Jadi stigma itu mengatakan santri itu mayoritas kehidupannya, kebiasaannya itu kurang enak dipandang lah kayak gitu Mas. Menurut Mas Tusan gimana nih memandang ini? Jadi begini, kehidupan pesantren itu sama gambaran kehidupan kita di dunia. Cuman dia gambarannya adalah gambaran kecil saja. Artinya kehidupan kita bermasyarakat di luar itu sudah kita terapkan di pesantren. Makanya di dalam pesantren itu juga pasti ada sunatullah, ada orang yang baik, ada yang mungkin membangkang, ada yang kopros bahasanya kotor gitu kan. Ada juga yang bersih, ada juga yang rajin, ada juga yang pemalas dan itu semua ada. Sehingga di dalam dunia pesantren itu sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana kita bermasyarakat. Ya meskipun enggak seseram yang ada di dunia ini gitu kan.
yang di kehidupan nyata. Cuman kita sudah belajar banyak di dalam dunia pesantren, sehingga di dunia pesantren itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatur kehidupan. Kita tinggal memilih saja, kita mau hidup bersih, kita mau hidup teratur, kita mau mentaati peraturan, kita mau berbakti kepada guru, kita mau berkhidmat, kita mau belajar, atau kita hanya terfokus pada sosial dan seterusnya. Jadi itu semua sudah ada di situ, dan mindset itu akan menjadi sama ketika kita bilang orang Madura itu kasar, padahal banyak orang Madura yang halus gitu kan. Cuman karena saking banyaknya, saking umumnya, sehingga seakan-akan terlihat kasar, padahal Madura itu banyak juga yang halus, banyak juga yang terpendidik, yang sangat pinter, yang bahkan pesantren di Jawa ini juga banyak peran dari kiai-kiai dari Madura gitu. Berbicara tentang pesantren nih Mas, saya dulu juga pernah ya istilahnya mondok ya. Terus ini, ketika itu saya ada penyakit gitu loh, penyakit yang di pesantren itu apa namanya ya? Saya paham sama maksud Anda. Penyakit gudeg itu gimana kan menjadi sesuatu hal yang wajib ya seakan-akan. Iya, seakan-akan ya. Gimana itu Mas Dusan melihat itu ya? Jadi kalau menurut saya itu hal wajar saja. Wajar ya. Hal wajar maksud saya adalah ketika kita melihat sebuah penyakit yang sebenarnya itu tidak begitu bahaya, justru itu seakan-akan menjadi label. Menjadi label bahwasanya dia pernah nyantri gitu. Betul. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Artinya bisa jadi faktor itu karena dia yang kotor, atau bisa jadi faktor temannya yang tidak bersih. Jadi bukan karena pesantrennya bukan karena pesantrennya. Menurut saya karena memang lingkup pesantren ini yang satu tempat, satu ruangan, satu lingkungan, sehingga mereka mau nggak mau itu harus berbaur dan berkumpul gitu, sehingga seakan-akan pesantren itu menjadi hal yang sudah biasa gitu, penyakit seperti itu, gatal-gatal. Pernah ngerasa gatal-gatal nggak sih Mas dulu? Saya semuanya pernah ngerasain gitu. Iya. Jadi wajar aja. Wajar ya, oke Mas Dusan. Terkait dengan pengalaman Mas Dusan nih, gimana sih dulu mulai dari nyantri kemudian sampai sekarang nih, terutama di bidang vokal nih, gimana Mas Dusan? Pengalaman di bidang tarik suara, terutama ketika pesantren sampai saat ini, sampai setelah pesantren ya. Jadi yang saya rasakan adalah ketika saya di pesantren itu saya menemukan passion saya, yang di situ adalah banyak ilmu terkait dengan qiraah, terkait dengan al-banjari, yang kemudian itu bisa saya kembangkan sampai saat ini. Yang itu bisa saya kembangkan berupa murotal, kemudian berupa nasyid, berupa bernyanyi pop Arabik dan seterusnya, sehingga saya menemukan sesuatu hal yang baru yang bisa saya bawa sampai saat ini. Oke, berarti bermula dari al-qiraah dan nasyid ya? Iya, ke qiraah dan al-banjari. Oke, lalu gimana nih Mas Dusan kok bisa mengembangkan di ranah tarik suara, khususnya pop gini? Pop Arab. Jadi awalnya ketika saya di kuliah, teman-teman di akhir sana ketika pembelajaran perkuliahan bahasa Arab, itu ada perlombaan antar kelas. Jadi ada perlombaan antar kelas yang kemudian harus memberikan wakil dari setiap kelas. Kebetulan yang ditunjuk adalah saya. Dan kemudian ketika lomba itu saya apa adanya yang saya bisa, tetapi kemudian setelah diumumkan itu ternyata saya dapat juara 1. Oh gitu. Saya dapat juara 1 yang kemudian itu didukung oleh teman-teman, banyak respon positif dari para dosen, kemudian dari teman-teman kelas juga dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya didorong untuk lomba di tingkat nasional antar kampus se-Indonesia. Dan kemudian saya berlatih bagaimana sih caranya terjun di bidang suara yang terutama di nyanyi, yang kemudian saya pelajari, dan di situ ternyata banyak variannya, yang di situ ternyata banyak sesuatu hal yang baru saya pelajari. Jadi ada ciri khas mulai dari Al-Quran itu ada ciri khasnya, Al-Banjari ada ciri khasnya, qiraah juga ada, kemudian menyanyi pun juga
mempunyai ciri khas, termasuk di genre pun itu berbeda-beda. Ada pop, ada rock, kemudian ada Melayu, ada dangdut dan seterusnya. Itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Dan termasuk cengkok-cengkok Arab. Nah, itu yang saya pelajari, terus bagaimana ritme, irama dan seterusnya. Sehingga kemudian saya terus belajar dan menggali passion saya, menggali apa yang saya bisa lakukan, sehingga saya mencari terus bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa bersaing dengan teman-teman yang dari kampus lain terutama. Sehingga pada akhirnya ketika lomba pertama saya tidak juara, kemudian lomba berikutnya alhamdulillah juara, berikutnya dan sampai pada akhirnya juga sudah sering juara gitu kan. Nah, ya berawal dari pembelajaran kecil itu. Jadi hal yang besar itu mesti berawal dari hal yang kecil. Sangat luar biasa. Terus ini masalah gini. Terus apa ada kendala nih Mas ketika Mas Tusan mulai terjun di bidang tarik suara ketika udah masuk di kampus ya? Kuliah itu awal kali nyanyi di depan panggung, di atas panggung. Kira-kira ada kendala nggak waktu itu Mas? Tentunya ada. Jadi ada istilah itu demam panggung dan itu bisa dirasakan oleh semuanya. Terutama teman-teman yang tampil di panggung itu pasti dia bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita floorkan dan seterusnya. Di puncak apa orang bisa terhibur, kemudian apakah kita tidak menghibur orang atau kita garing-garing aja atau justru orang nggak mau lihat kita. Jadi itu perasaan-perasaan itu muncul sehingga kemudian menjadikan nervous, demam panggung yang kemudian itu menjadi salah gitu. Jadi nadanya kadang salah, powernya kurang, kemudian salah lirik, ngeblank lah ini. Dan itu sering terjadi gitu. Terus untuk mengatasi itu kira-kira gimana sih Mas? Biar nggak ada demam panggung gitu. Yang paling utama kalau dari pengalaman saya adalah banyaknya jam terbang sih. Banyaknya jam terbang, kemudian kita kuatkan kualitas, latihannya lebih banyak lagi sehingga ada kepedean juga. Artinya ada positive thinking dari kita bahwasanya kita bisa. Sehingga ketika kita sudah tampil di depan, kemudian seakan-akan inilah yang terbaik dari saya gitu. Kemudian wis tergantung hasil wis apapun hasilnya itu terserah dari yang menonton. Berarti di samping itu juga harus ada kepercayaan diri ya Mas ya. Ada kepercayaan dalam menyanyi itu ya, harus percaya diri ya. Terkait dengan ini Mas. Tadi kan udah banyak menjuarai ya di berbagai perlombaan gitu. Pasti kan suaranya bener-bener top lah, luar biasa gitu. Terus ini saya pengen ini Mas Tusan bernyanyi sedikit ini. Iya boleh insya Allah. Nyanyi Ramadan aja ya. Iya, kita temanya lagi Ramadan. Siap. Ya Nurul Hilal aqbil ta'al فالشوق طار والقلب السامى نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. Subhanallah. Luar biasa ini Mas suaranya Mas, kayak penyanyi aslinya ya. Ya masih belajar terus. Belajar masih pemula kayak gitu ya Mas ya. Gimana kalau udah expert ya? Lalu gini Mas, saya ini berhubungan, di samping Mas Tusan ini kan jago nyanyi ya, tapi Mas Tusan juga menghafal Al-Quran Mas, terkait dengan Al-Quran. Kan ada banyak orang mengatakan bahwa orang yang menyanyi itu dilarang untuk menghafal Al-Quran. Atau ada yang mengatakan bahwa hukum bernyanyi musik itu haram Mas. Gimana sih menurut Mas Tusan ini? Jadi memang ada yang berbicara terkait hukum musik ya. Tetapi kalau kita berbicara hukum itu pasti ada banyak pandangan dari sudut ulama juga. Yang saya sendiri itu mengambil dari sudut
yang tidak menghalalkan tapi juga tidak mengharamkan. Artinya ketika kita berniat baik di dalam sebuah bermusik atau kita berniat baik di dalam dunia musik, maka kita tujuan kita adalah baik, sehingga ya niatan kita tidak lain dan tidak bukan untuk dakwah, untuk kebaikan bersama, kemudian yang kembalinya juga untuk Allah. Jadi tujuan kita untuk Allah. Jadi yang memang harus kita atur di dalam dunia seperti ini itu harus kembali kepada niat. Ketika kita niatkan itu menjadi kebaikan, maka itu jadi baik. Ketika itu menjadi sesuatu yang buruk atau hanya sekedar main-main atau hanya sekedar membuang-buang waktu, ya itu tidak akan berguna. Nah, jadi saya mengambil pendapat yang seperti itu, bahkan termasuk pendapat yang mengatakan, ini saya dapat dari ilmu dari Gus Baha yang mengatakan bahwasanya kalau kita menghalalkan itu nggak boleh, kalau kita mengharamkan itu nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi karena kita sering juga mendengarkan musik yang kemudian bisa menjadikan kita menangis. Ilahi lastulil firdaus dan seterusnya, yang diiringi dengan musik, instrumen musik. Bahkan ceramah-ceramah asatid, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, kemudian ketika diberikan instrumen itu juga bisa membuat kita menangis. Kemudian ada ceramahnya, ya kan? Itu bisa menjadi pemancing kita, emosi kita menjadi sedih, menjadi menghayati, menjadi ingat mati, menjadi ingat sebuah dosa kita yang banyak sekali. Jadi menurut saya ketika itu menjadi hal positif, maka insya Allah bisa jadi positif. Maka ketika kita niatannya sudah tidak baik, maka hal itu menjadi tidak baik. Maka gambarannya seperti pisau, ketika kita menggunakannya dengan bijak, maka dia menjadi baik. Tapi kalau kita menggunakannya dengan berbuat jahat, maka itu menjadi dosa. Berarti tergantung niat kita ya Mas ya. Apapun yang kita lakukan, musik atau apa yang kita niatkan untuk berdakwah. Iya, menurut saya sih gitu. Oke, Mas Dusan, cukup mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman semuanya, khususnya para santri di Indonesia. Mungkin itu saja. Cukup sekian dalam program Raw Educate Podcast kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.